Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Pekan ini kita melihat kontras tajam akuntabilitas dan pelayanan publik. Di satu sisi ada pemeriksaan RK oleh KPK, kegagalan kepala daerah menangani bencana, dan ketua BNPB yang meminta maaf. Ironi ini diperparah dengan polemik tak penting seperti kacamata Jokowi dan ijazah UGM. Namun di tengah kritik ini muncul harapan nyata. Kereta khusus petani pedagang di Banten yang sudah mulai beroperasi. Ini membuktikan bahwa pelayanan publik yang tulus itu harus tetap berjalan. Saya David Silahoy. Pemirsa, pemandangan di Gedung Merah Putih KPK Selasa pagi menyajikan kontras yang menarik. Ridwan Kamil, sang arsitek politik dan mantan gubernur Jawa Barat, hadir memenuhi panggilan sebagai saksi. Nah, pemeriksaan ini bukan perkara biasa. Ini menyangkut dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021 hingga 2023 yang diperkirakan merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Lebih jauh, KPK juga mendalami isu aliran dana non-budgeter BJB yang diduga mengalir kepada pihak ketiga termasuk nama Lisa Mariana, seorang selebgram yang keterangannya sangat dibutuhkan untuk menelusuri sumber dan penggunaan uang tersebut. Namun, respon Ridwan Kamil yang paling menyentuh sisi personal dan emosional. Ia menyatakan dengan tegas, saya sangat senang sekali hari ini datang memberikan klarifikasi yang memang sudah saya tunggu-tunggu. Nah, kalimat ini adalah sebuah seruan emosional dan personal untuk menghentikan persepsi-persepsi liar, baik yang terkait dengan kasus korupsi maupun isu-isu personal yang menyeretnya dengan Lisa Mariana yang kadung beredar di masyarakat. Nah, kehadirannya bukan sekedar proses hukum, tapi sebuah upaya untuk menegaskan transparansi dan integritas di tengah badai isu yang mengancam kredibilitasnya. Kita bergeser ke puing-puing dan juga lumpur desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan. Sebuah adegan yang syarat makna terjadi di sana. Kepala BNPB Ledjen Suharyanto menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dan tentu saja kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Permintaan maaf ini lahir dari sebuah kesalahan fatal. Pernyataan viral Suharyanto sebelumnya yang meremehkan, yang menyebut dampak bencana Sumatera hanya mencekam di sosial media. Kalimat itu yang memicu gelombang kecaman publik. Itu adalah representasi dari bahaya gap antara persepsi ruang digital dan realitas di lapangan. Kehadiran Kepala BNPB di lokasi bencana menyaksikan langsung kerusakan masif adalah sebuah penyesalan visual yang tak terbantahkan. Ledjen Suharyanto sendiri mengakui keterkejutannya usai melihat langsung dampak banjir bandang. Ia berujar, saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Pernyataan ini menjadi pengakuan emosional yang jujur bahwa kekuatan frame di layar gawai tidak mampu menandingi kengerian nyata di Tapanuli Selatan. Permintaan maaf ini bukan sekedar formalitas politik, ini adalah upaya personal untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat terkikis. Dan menegaskan bahwa BNPB hadir bukan hanya dengan retorika, tetapi dengan komitmen untuk menolong masyarakat yang terdampak. Momen ini menjadi pelajaran penting bagi setiap pejabat. Bencana alam bukan materi tontonan viral, melainkan penderitaan yang harus dihadapi dengan kerendahan hati dan juga kesiapan total. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Kisah berikut ini berawal dari selembar kertas yang menyentuh hati nurani. Surat pernyataan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, yang secara terbuka mengaku tidak sanggup menangani darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya. Melihat tragedi infrastruktur yang luluh lantak, Mendagri Tito Karnavian memberikan respon yang bijak dan juga personal. Ia memaklumi dan menganggap wajar ketidakmampuan itu. Bukan karena lemahnya kepemimpinan, melainkan karena kondisi yang benar-benar lumpuh. Akses jalan darat dari utara dan selatan terputus total, menjebak seluruh wilayah dalam isolasi yang mencekam.
Ya, respon pemerintah pusat ini menegaskan sebuah prinsip kemanusiaan. Di saat krisis melumpuhkan, negara harus hadir. Dengan infrastruktur hancur, distribusi logistik seperti pangan mustahil dilakukan tanpa bantuan udara. Sebuah kemampuan yang tidak dimiliki Pemda. Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih penanganan dan juga distribusi bantuan khususnya melalui udara dari Jakarta dan Medan. Ini adalah janji emosional dan penting bagi warga Aceh Tengah. Sebuah jaminan bahwa di tengah keterputusasaan, bantuan akan tetap sampai. Sebuah kacamata, benda sederhana yang seharusnya tidak lebih dari alat bantu penglihatan, kini justru menjadi pusaran polemik yang tidak kunjung usai, menyeret nama besar Universitas Gadjah Mada UGM dan bahkan Presiden Joko Widodo. Drama ini berawal dari klaim seorang ahli digital forensik Risman Sianipar yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi adalah satu-satunya yang pernah dikeluarkan UGM dengan foto diri berkacamata. Angka 2025 dalam referensi berita menunjukkan bagaimana isu ini terus diungkit, menciptakan sensasi dan keraguan di ruang publik. Di tengah riuhnya dugaan pemalsuan ijazah yang terus bergulir, foto Jokowi dengan kacamata di ijazahnya menjadi detail visual yang memicu perdebatan. Seolah-olah sepasang lensa itu menyimpan misteri yang lebih dalam dari sekedar refleksi cahaya. Menanggapi gejolak ini, Rektor UGM, Ova Emilia, akhirnya angkat bicara. Dengan lugas, ia menegaskan bahwa tidak ada larangan berfoto berkacamata di ijazah, kecuali untuk kacamata hitam. Pernyataan ini yang diutarakan dari institusi pendidikan paling terkemuka, seolah menjadi napas lega bagi mereka yang lelah dengan spekulasi tidak berujung. Ini bukan hanya klarifikasi hukum, melainkan sebuah penegasan emosional dari kampus terhadap integritas alumnus terbaiknya. Sekaligus upaya untuk meredakan drama digital yang telah melelahkan. Di balik setiap klaim dan bantahan terbentang pencarian kebenaran personal yang tidak hanya menyangkut reputasi seorang presiden, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem dan institusi pendidikan itu sendiri. 1 Desember 2025 menjadi hari yang dinanti-nanti, sebuah tanggal yang membawa kabar baik dan harapan baru bagi para petani dan pedagang di Banten. Bayangkan, kini ada layanan kereta khusus petani dan pedagang yang resmi beroperasi. Tentu untuk membantu petani dan pedagang yang selama ini mungkin kesulitan membawa hasil bumi dan dagangan mereka. Kereta ini melayani rute Merak, Rangkas Bitung dan sebaliknya, menjadi jembatan vital antara wilayah pertanian dan juga pasar. Kehadiran gerbong khusus ini yang dirangkaikan dengan kereta lokal komuter lain Merak bukan sekedar transportasi, tapi sebuah pengakuan akan peran penting mereka. Pemerintah menetapkan harga tiket yang luar biasa murah, hanya Rp3.000. Memastikan biaya bukan lagi kendala untuk menggerakkan roda ekonomi lokal. Kebahagiaan ini tercipta karena langkah berani yang diambil, karena layanan ini hadir untuk mempercepat dan mempermurah mobilitas para pelaku ekonomi di sektor informal. Setiap hari, kereta ini akan melakukan 7 perjalanan bolak-balik, menyesuaikan jadwal komuter lokal untuk memaksimalkan efisiensi. Gerbong khusus ini menyediakan 73 tempat duduk, sebuah ruang yang didedikasikan sepenuhnya bagi mereka para pedagang. Namun ada satu langkah kecil yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat besar ini. Para petani dan pedagang wajib melakukan registrasi menggunakan KTP dan mengisi formulir di loket stasiun sebelum menerima kartu petani dan pedagang yang menjadi akses masuk. Jelas tuntutan rakyat kini terbagi dua, integritas dan juga empati solutif. Isu remeh harus disingkirkan, sementara akuntabilitas pemimpin, kesiapan bencana dan pelayanan publik yang memihak rakyat kecil adalah prioritas utama. Pemerintahan yang baik tidak hanya bersih, tapi juga hadir dan memberi solusi. Ini adalah tuntutan dan ini adalah harapan. Saya David Silahoy menutup narasi hari ini. Sampai jumpa.